Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arizal Himawan dari kampus Politeknik Negeri Madiun semester 2. Kali ini saya akan menjelaskan tentang web sederhana tentang biodata teman sekelompok. Saya akan menjelaskan langsung tentang HTML-nya. Yang pertama ada bagian doc type HTML. Ini adalah deklarasi tipe dokumen yang memberitahu browser bahwa dokumen ini adalah dokumen HTML5. Selanjutnya, HTML lang sama dengan N. Elemen ini adalah root dari dokumen HTML. Atribut lang sama dengan N menunjukkan bahwa bahasa utama dokumen ini adalah bahasa Inggris. Selanjutnya adalah head. Bagian ini berisi metadata dan informasi lain tentang dokumen yang tidak ditampilkan langsung di halaman web. Selanjutnya ada meta charset UTF-8. Tag ini menentukan karakter encoding untuk dokumen, yaitu UTF-8. Ini memastikan bahwa dokumen dapat menampilkan berbagai karakter dengan benar. Selanjutnya ada metaname sama dengan viewport content sama dengan with device with initial scale sama dengan 1.0. Tag ini memberikan petunjuk kepada browser tentang bagaimana mengontrol dimensi dan skala halaman. With device width menetapkan lebar viewport ke lebar layar perangkat dan initial scale sama dengan 1.0 menetapkan tingkat zoom awal saat halaman pertama kali dibuat. Selanjutnya ada title yang berisikan profil pribadi. Tag ini menetapkan judul dokumen yang akan ditampilkan di tab browser. Selanjutnya ada link real style sheet. Ref sama dengan website profil pribadi .css. Tag ini menghubungkan dokumen HTML dengan file CSS eksternal bernama website profil pribadi.css yang berisi gaya untuk halaman web. Selanjutnya adalah body. Elemen ini adalah kontainer untuk semua konten yang akan ditampilkan di halaman web. Selanjutnya ada header. Ini adalah tag pembuka untuk bagian header dari dokumen HTML. Biasanya header adalah bagian atas dari halaman web yang berisi elemen-elemen navigasi, judul, atau informasi penting lainnya. Selanjutnya ada div kelas sama dengan header. Ini adalah sebuah div elemen blok yang digunakan untuk mengelompokkan elemen-elemen header secara terpisah. Kelas CSS header mungkin digunakan untuk menerapkan gaya tertentu pada div ini. Selanjutnya ada p-ahref beranda.html. Ini adalah salah satu dari beberapa paragraf yang berisi tautan link menu navigasi di sini. Terdapat tautan yang mengarah ke halaman beranda.html dengan teks beranda. Dan elemen berikutnya yaitu I have tentang kami, itu juga sama. Dan selanjutnya galeri HTML juga sama. Dan kontak HTML itu juga sama fungsinya dengan beranda.html. Selanjutnya ada H1 biodata kelompok. Ini adalah elemen judul utama dalam header. Judul ini mungkin menarik perhatian pengguna dan memberikan informasi tentang konten halaman di sini. Judulnya adalah biodata kelompok 1. Elemen selanjutnya adalah main. Ini adalah elemen HTML yang digunakan untuk menandai konten utama dari halaman web. Ini digunakan untuk mengelompokkan konten utama dari halaman seperti artikel, posting blog, atau bagian utama dari sebuah aplikasi web. Selanjutnya ada section class biodata 1. Ini adalah tag pembuka untuk bagian biodata pertama menggunakan tag section, memberikan struktur ke halaman HTML, mengelompokkan konten dengan lebih baik. Kelas CSS
biodata 1 digunakan untuk menerapkan gaya tertentu pada bagian ini. Selanjutnya ada MG-SRC dan ALT. Ini adalah tag gambar yang menampilkan foto saat ini. Atribut SRC yang berarti gambar yang dicantumkan. Atribut ALT berisi deskripsi alternatif untuk gambar yang akan muncul jika gambar tidak dapat dimuat atau untuk membantu pengguna yang menggunakan pembaca layar. Selanjutnya ada H2, yaitu sama dengan H1 fungsinya. Selanjutnya ada UL. Ini adalah tag untuk membuat daftar tak berurutan. Di dalamnya memiliki beberapa elemen yang berisi detail-detail seperti tempat tanggal lahir, alamat, nomor telepon, dan email. Selanjutnya adalah elemen li. Ini adalah item dalam daftar tak berurutan yang menyatakan daftar-daftar seperti TTL, alamat, nomor telepon, dan email. Selanjutnya ada section kelas biodata 2, biodata 3, biodata 4. Itu penjelasannya atau fungsinya sama dengan section class biodata 1. Selanjutnya ada footer. Ini adalah tag pembuka untuk bagian footer dari dokumen HTML. Footer ini adalah bagian akhir dari halaman web yang biasanya berisi informasi tambahan seperti hak cipta, tautan ke halaman terkait, atau informasi kontak. Isinya footer adalah Kopi biodata kelompok 1 2024. Ini adalah elemen paragraf yang berisi informasi hak cipta. Tanda ini adalah simbol hak cipta, diikuti oleh tag biodata kelompok 2024 yang dibuat tahun kapan halaman web ini dibuat. Selanjutnya ada penjelasan dari elemen-elemen CSS dari HTML beranda tadi. Dimulai dari bagian body. Bagian body saya edit atau saya masukkan font family ini untuk menentukan jenis font, margin ini untuk mengatur margin dengan memberikan nilai auto ke kiri dan ke kanan. Elemen ini akan secara otomatis disesuaikan sehingga konten berada di tengah halaman. Selanjutnya ada background color, ini untuk menentukan warna background websitenya, dan border atau garis tepi dari elemen body. Garis tepi ini akan memberi ketebalan 10 pixel dan jenis warnanya coklat. Elemen selanjutnya adalah header yang saya edit memberi warna backgroundnya green yellow. Selanjutnya ada padding. Properti ini menentukan ruang tambahan di sekitar konten dalam elemen. Setiap sisi elemen memiliki padding sebesar 20 pixel. Selanjutnya ada text align. Properti ini mengatur posisi teks di dalam elemen menjadi center atau rata tengah. Border yaitu garis tepi berukuran 5 pixel dan berwarna hijau. Margin top adalah untuk mengatur margin atas berukuran 10 pixel. Ada margin top untuk menentukan margin bagian atas, margin left bagian kiri, margin right bagian kanan yang berukuran 10 pixel. Selanjutnya ada elemen dari div header yang saya edit background colornya menjadi warna putih. Display yang berfungsi mengatur tampilan elemen menjadi flag yang memungkinkan penataan elemen di dalamnya dengan lebih fleksibel. Selanjutnya ada justify content. Fungsinya untuk mengatur cara penempatan ruang di antara dan sekitar elemen dalam flagbox. Elemen-elemen akan disusun dalam satu baris dengan ruang antara elemen yang didistribusikan dengan merata dan ruang di sekitar elemen-elemen terdistribusi secara merata di sekitar konten. Selanjutnya ada border.
yang berukuran 5 piksel berwarna hitam, margin right, margin left, margin top yang berfungsi untuk menentukan margin yang berukuran 20 piksel dan padding left, padding right untuk mengatur padding kanan dan kiri yang berukuran 20 piksel. Selanjutnya ada elemen A yang saya beri warna biru. Selanjutnya ada A hover. A hover ini adalah ketika pengguna mengarahkan kursor mouse ke tautan, maka warnanya akan berubah yang semula biru menjadi midnight blue. Selanjutnya ada H1 yang saya beri ukuran tulisan 300% dan saya beri padding bagian atas 20 piksel. Selanjutnya ada elemen dari biodata 1 yang saya beri background warna emas dan padding 25 piksel. Selanjutnya color ini untuk font untuk warna tulisan yaitu hitam dan jenis tulisan adalah Tahoma. Selanjutnya ada border yang berukuran 5 piksel berwarna hitam dan margin kanan kiri atas dan bawah. Margin kanan dan kiri berukuran 400 piksel, margin atas dan bawah berukuran 10 piksel. Selanjutnya biodata 2, biodata 3, dan biodata 4 semua CSS-nya sama dengan biodata 1. Selanjutnya ada biodata IMG, yaitu dari elemen untuk mengatur tata letak foto, yaitu display block. Ini fungsinya untuk mengatur agar foto berada di tengah. Margin left, margin right, yaitu untuk menentukan margin kanan dan kiri. Width untuk menentukan lebar, dan border radius ini untuk mengatur sudut dari foto tersebut karena berbentuk persegi panjang. Selanjutnya biodata 2 IMG, biodata 3 IMG, biodata 4 IMG, semuanya sama dengan biodata 1 IMG. Selanjutnya ada elemen H2 yang saya beri teks aling, yaitu posisi tag yang berada di tengah. Selanjutnya ada footer, dari elemen footer yang saya beri background warna abu-abu, padding 15 piksel, dan posisi tag berada di tengah, warna tag berwarna hitam, dan border berukuran 5 piksel berwarna abu-abu, margin kanan kiri dan bawah yang berukuran 10 piksel. Ini adalah hasilnya. Kurang lebih seperti ini. Untuk pemrograman HTML selanjutnya adalah bagian dari tentang kami. Selanjutnya ada CSS dari HTML tentang kami. Kurang lebih hasilnya sama dengan CSS yang tadi. Dan kurang lebih hasilnya seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Selanjutnya ada isi pemrograman dari kontak HTML. Kurang lebih seperti ini. Selanjutnya ada CSS dari website dari pemrograman kontak HTML. Kurang lebih seperti ini. Itu hasil websitenya kurang lebih seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Dan untuk bagian ini, bagian yang seperti beranda tentang kami galeri, karena saya sudah menginputkan semuanya ini, jadi saya klik bisa berpindah ke halaman ini. Misal saya klik beranda, akan menuju ke halaman beranda,
Saya klik tentang kami, akan menuju ke laman tentang kami. Saya klik galeri, juga akan menuju ke laman galeri. Dan untuk kontak, saya klik juga menuju laman kontak. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.